Halo boys, selamat datang di AI News. Kali ini kita langsung aja bacain info-info news di minggu ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita mulai. Yang pertama adalah info mengenai NetEase membuat game AAA yang judulnya Blood Message. Yang di sini nggak langsung menantang Ubisoft. Kenapa demikian? Soalnya kalau kita lihat-lihat game Blood Message ini kayak lebih ke penantangnya Assassin ya teman-teman ya, dimana banyak banget yang spekulasi ngomong bahwa wah ini sih Assassin banget dan ini bagus banget ya, apalagi ini NetEase itu kebanyakan game mobile. Dan mulailah kita melihat ada banyak sekali yang awalnya developer game mobile pindah ke AAA. Jadi apakah ini adalah wujud atas kita spend di game gacha yang ujung-ujungnya nanti akan dibuat game-game AAA-nya. Jadi gimana guys mengenai kalian yang menyambut mengenai Blood Message? Apakah iya buat kalian tuh ada kesamaan dengan Assassin atau itu hanyalah impian palsu belaka teman-teman? Selanjutnya mengenai Mind's Eye ya. Setelah kita lihat launchingnya gagal, semua gagal, bahkan PS saja mengadakan refund selayaknya Cyberpunk 2077, langsung ya dipecatin semua yang mendevelop Mind's Eye ini teman-teman ya. Dan juga Ketemon itu ketahuan adanya bot-bot yang digunakan untuk review positif atas game ini. Jadi ya ini sangat-sangat kacau ya untuk Mind's Eye. Dan kayaknya sudah nggak ada obatnya lagi mungkin. Kalau misalnya sudah dipecat semua developernya, ya game sampah kayak gini gimana mau dibenahin? Kan sulit ya. Kalau Cyberpunk 2077 kan masih didevelop, dibenahin. Lah kalau anggotanya dipecatin gimana dong? Jadi gimana guys, kalian masih ada kemungkinan nggak buat kalian itu Mind's Eye bakal comeback, atau ya memang game ini Concord tapi nggak multi ya? Oke, nextnya adalah mengenai Chrono Odyssey ya. Bagian beta ini kacau balau teman-teman ya. Seolah-olah adalah kita pinjam jawaban teman. Misal ada soal ujian atau soal tugas gitu ya, kita pinjam teman kita ngomong boleh, yang penting jangan disama-samain. Asem. Jadi ya mengenai plagiatan teman-teman ya, dengan MMO yang lain ya guys ya. Jadi udah gamenya masalah ada plagiat, wah gak jelas. Kalian sudah main nggak? Atau kalian nunggu nggak sih game ini? Kalau aku tidak. Kemudian ada news mengenai tokoh utama Kingdom Hearts ya, dimana kayak banyak sekali fans atau pihak-pihak yang kayak berkelahi. Soalnya apa? Soalnya tokoh utamanya tidak mengerti makna cinta ya. Sudah ada scene kadang-kadang yang cinta-cintaan tapi kok kayaknya entah dia nggak suka atau gak nyambung ya. Ada yang bilang itu nggak peka, ada yang mungkin LGBT. Nah itu nggak tahu sih. Di sini Square Enix tidak ngasih sebuah statement mengenai sebetulnya tokoh utamanya ini lebih suka sesama atau lawan jenis. Jadi ya itu adalah kayak sebuah news yang nggak penting tapi didebatin gitu ya. Nah buat kalian gimana nih? Sosok yang kalian mainin itu cowok banget atau memang dia melenceng guys? Gimana guys? Kemudian ada itu news mengenai game Sword of Midnight yang intinya flop ya. Pemainnya dikit banget juga, dan ini bukan mengenai keflopannya tetapi mengenai DI dokternya ya, dimana kayak dia itu muji-muji Sword of Midnight ya, tapi dia mengakui dia belum main. Nggak jelas ya. Jadi ya ini Sword of Midnight itu game yang work pastinya. Dan memang kalau dilihat emang gameplaynya tidak begitu itu ya, buat pengen main. Aku pun masih belum pegang
Jadi emang bukan game yang kutunggu, apalagi bakal ku mainin maybe, soalnya emang agak aneh sih gamenya. Bukan kayak game pada umumnya dan emang kesannya biasa banget juga gamenya. Ya begitulah guys mengenai Sword of Midnight. Kalian sudah mainin gak sih? Atau kalian juga belum main? Lalu ada news mengenai developer yang namanya Donut ya. Mungkin lebih dikenal sebagai yang membuat Life is Strange ya. Nah dia kan buat Juson dan juga Lost Records ya. Nah kemudian ya itu adanya layoff ya. Jadi ada banyak anggota-anggota yang dipecatin dan ya supaya tetap solid lah istilahnya gitu. Padahal ya game-gamenya ya gitu-gitu doang ya. Game-gamenya itu gimana ya? Lost Records aku belum main, cuman kayak nggak minat ya. Padahal aku main ya Life is Strange banyak banget yang aku mainin. Sisa yang double exposure atau apa gitu, yang double itu aku memang belum main. Sisanya udah sih aku. Dan mengenai Juson malah kebetulan aku main Juson. Memang aku yang takut ketinggian memang dapat feel takutnya, tapi Juson itu kosong banget. Jadi untuk sebuah game yang manjat-manjat, gamenya itu terlalu kosong kalau aku bilang. Jadi tidak enak untuk dipandang dan tidak bisa untuk membuat pemain tuh aku pengen main game ini banget. Enggak kayak gitu. Jadi ya sudah pantas kayaknya bakal di layoffin. Apalagi itu tuh, ini kan gamenya udah work banget ya, yang sejak awal. Meskipun ya kita semua sudah paham lah mengenai Life is Strange itu work, tapi sebaiknya ya kalau penjualan tipis, jelek, flop ya pecah-pecahin aja lah. Nah kalau pendapat kalian gimana nih? Kalian setuju nggak dengan playoffan ini atau malah nggak setuju teman-teman? Nah kemudian ada info mengenai Rocksteady ya. Ini adalah pembuat atau developernya yang ada hubungannya dengan Batman ya, utamanya Arkham Knight teman-teman. Yang di sini sangat-sangat membuat netizen mungkin ngamuk ya. Soalnya tim yang ini ngaku usaha tim yang lawas, paham nggak sih? Kayak ya ini kan kerjaan kita 10 tahun lalu begini gitu. Intinya kayak nyolong kredit lah guys. Ngakunya ikut bikin padahal kagak. Padahal kalau kita lihat kan game bikinannya kan flop ya. Yang Suicide Squad itu kan flop banget. Nah ini jadi masalah. Apalagi logonya pelangi asem. Jadi ya gimana ya, ngaku dan pada nggak suka teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah statement yang konyol kalau buatku. Jadi itu adalah sebuah hal yang nggak perlu sih kamu ngaku-ngaku. Kita juga tahu itu buatan kamu yang bukan kamu, paham nggak? Itu adalah buatan tim kamu yang dulu, kita udah tahu kok. Tapi ya nggak usah lah ngaku-ngaku gini, apalagi kalau emang kamu nggak ikutan bikin sih. Jadi begitu teman-teman. Apakah kalian sudah mainin gamenya yang Batman yang bagus maupun Suicide Squad yang bikin kalian pensi ya sekali main? Gimana guys? Udah main? And the last kita masuk ke dalam sebuah info yang cukup membagongkan, yaitu adalah mengenai Nexus mod. Ya dia kayaknya ngeband mengenai mod yang berhubungan dengan kaki yang polos atau jenjang gitu ya. Jadi kalau kita tahu Nexus mod itu adalah tempat dimana kita sebagai pemain PC gampang ngemod. Soalnya komunitasnya banyak. Dan sekian waktu lalu kepemilikannya udah ganti, udah dijual. Nah ini masalahnya ini. Ada mod di Stellar Blade, salah satu penjual namanya Kaya ya. Itu kan ada mod yang lebih memperlihatkan kakinya. Jadi bukan masuk ke seksual maksudnya, tapi ya lebih kelihatan aja mulus kakinya. Itu dihilangin loh. Dan apakah ini adalah sebuah kebijakan untuk itu menghilangkan mod-mod yang seperti itu, atau takutnya itu ya diminta langganan? Jadi mod khusus itu langganan teman-teman. Jadi gimana guys? Kalian setuju gak sih dengan adanya konsep mengenai kalau ada yang mod-mod yang khusus atau dewasa itu ya itu langganan naik mungkin ya.
Mungkin tujuannya bakal ke situ kalau kuduga, atau ya sudah didiamin aja kayak Nexus Mod yang lama, mau upload mengenai dewasa silakan, enggak pun juga tidak apa-apa gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitu aja mengenai news minggu ini. Memang ada yang aneh, utamanya ngaku-ngaku tadi. So jangan lupa untuk like, subscribe. Kita akan ketemu lagi di next mengenai info-info yang lain. God bless you dan bye-bye.